misal lukanya besar gitu ya, kemudian lukanya di luar ya, pasiennya misalnya gemuk dan sebagainya, lemaknya banyak, kita nanti akan membutuhkan needle-nya ya besar. Tapi kalau misalnya lukanya anak kecil, apalagi bayi, needle-nya nggak usah besar-besar gitu ya, apalagi untuk hitan gitu kan, hitan anak-anak gitu ya, berarti needle-nya nggak usah besar-besar ya. Oke, kemudian sesudah itu kita persiapkan alat dan bahan. Apa saja yang harus diperhatikan? Prinsipnya kalau hatching luka itu prinsipnya steril atau tidak steril? Steril ya, steril. Sehingga kita diperhatikannya nanti ada alat yang steril, ada yang tidak ya. Yang pertama handscoon, handscoonnya juga begitu, ada handscoon steril dan tidak steril ya. Kemudian yang steril apa aja? Dupolong ya. Kemudian needle ini bisa steril bisa enggak ya, bukan needle, pen ya. Kalau mau steril boleh, berarti kondisinya seperti ini ya. Ini nanti needle buat spet buat apa? Bagusnya spetnya yang 3 cc ya. Yang dipakai yang 3 cc atau yang 1 cc. Tergantung. Kalau anak-anak pakainya yang 1 cc. Ya. Kalau misal steril berarti kita buka kemudian kita letakkan ke situ, ya. Kemudian yang diperlukan apa lagi? Needle holder. Ini adalah needle holder. Ya, needle holder, kemudian gunting, ya, gunting jaringan atau gunting benang, nanti ini pinset anatomis dan pinset chirurgis. Yang intinya pada untuk hatching itu pakainya pinset chirurgis. Untuk apa nanti ini pinset? Untuk mengambil jaringan. Ya, ini diambil, kemudian kita masukkan needle, jarum. Ya. Kemudian yang utamanya tentu adalah jarumnya. Ya. Nih, jarumnya. Bentuk jarum sendiri ini ada yang segitiga, ada yang bulat. Yang ini yang segitiga. Sekarang udah banyaknya yang segitiga ya. Tapi yang lebih segitiga sekarang itu sama ya. Terasa ini segitiga, ujungnya lihat, ujungnya segitiga. Kemudian sisi-sisinya juga segitiga. Kalian raba. Kalau bulat itu sama kayak yang itu. Yang jarum di rumah. Ya, itu. Kemudian yang nggak kalah pentingnya adalah benangnya. Ya. Nah, ini semuanya dalam kondisi steril ya. Ini juga di tempat khusus. Sehingga ini masuk, kemudian ini juga kita buka, kita jatuhkan, ini ya, karena steril kan. Oke, nah sesudah itu jangan lupa nanti ada betadine ya buat desinfektan, kemudian ada NaCl buat ngebersihin luka awal. Kalau misal lukanya kotor, kayak gimana ya luka kotor? Ya, banyak kalau ya, bersih dan sebagainya, pakai H2O2 ya. Kalau lukanya kemudian jangan lupa plester, kemudian dari antu ya, itu di tempat yang harus steril ya. Nah tadi ya di ini benang ada tulisannya nih without needle, berarti cuman benangnya doang ya. Tetapi ada juga yang with needle. Kalau with needle tuh seperti ini, lebih enak ya. Jadi sudah terpasang dan kita copotan ya, ditarik juga ya.
Kalau yang jarum ini berarti kita yang harus memasukkan needle-nya ke dalam jarumnya, ya, benangnya ke dalam jarumnya. Oke, ini ya ceritanya di sini. Oke, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah obat untuk anestesi lokal. Obatnya biasanya kita pakai lidocaine. Lidocaine-nya yang 2%, 1 cc yang kita gunakan. Kalau misal kita menyiapkannya nanti karena needle-nya sudah steril, berarti yang kita lakukan ini potek aja, kemudian dibawa, ya. Kalau kita benar-benar sendiri ya, kalau misal ada teman kita, nanti teman kita yang motekinnya, ya. Kemudian handspoon. Nah, handspoon, ya, handspoon steril, kemudian kita buka, kemudian kita simpan. Oke, sebelumnya kita cari dulu ambil korentang, ini kita untuk nanti ngambil kasa, ya, karena kita masih memerlukan kasa untuk membersihkan, desinfektan dan sebagainya. Ya, mau kita siapkan sebelumnya pada saat persiapan alat dan bahan boleh. Ya. Ini kasa buat ngebersihin awal, pakaian ACL, buat ngeringin, kemudian kasa nanti buat betadinnya, ya, betadinnya, kemudian mau ini buat desinfektannya, kemudian nanti sesudah dijahit, kemudian dibersihkan dulu kan, sebelum ditutup dibersihkan pakaian ACL, dikeringkan, ya, kemudian ini tutup, ya, tergantung luka, ya. Ini ceritanya lukanya cuma sedikit kecil, ya. Baik, nah ini sudah fase prainteraksi, ya. Kemudian kita ke pasien, ya, kita lakukan fase orientasi. Ceritanya tadi pada saat siapkan kita sudah cuci tangan, kemudian pakai handspun yang bersih, ya. Oke, ini kita fase orientasi. Nah, kita masih bawa nih alatnya masih di sana, ya. Tidak. Alatnya masih di sini ceritanya. Ya. Kenalkan, saya Dokter Mai yang ini di IGD. Sebelumnya izin saya lihat gelang identitasnya ya Pak ya. Silakan sebutkan nama, kemudian tanggal lahir. Oh iya betul Pak Rahmat, tanggal lahirnya iya betul. Iya Bapak, jadi begini maksud dan tujuan saya ke sini. Saya lihat di rekam medis Bapak ada instruksi dokter untuk menjahit luka yang tadi Bapak dapatkan di rumah, ya. Jadi nanti itu akan dijahit kira-kira ada 4 jahitan, ya. Tapi sebelumnya nanti kita akan beri anestesi dulu, akan kita suntik di sekitarnya biar bapaknya ngerasa baal, tidak kesakitan maksudnya, ya. Nah kalau bapak tanya sakit, memang agak sakit sedikit Pak, tapi ya itu tadi kita akan coba untuk membaalkannya, ya. Nah dari situ ada yang mau ditanyakan Pak tentang tindakan? Ya, tidak. Kalau tidak, saya nanti akan melakukan tindakannya, ya, kira-kira 15 sampai 30 menit Pak tindakannya, ya. Nanti kalau Bapak merasa sakit, Bapak boleh bilang, kemudian tarik nafas panjang, ya, tarik nafas panjang. Soalnya memang ini harus dilakukan, kalau enggak Bapak sulit sembuh, ya. Kalau misal
Begitu Pak, jadi Bapak setuju untuk dilakukan tindakan? Iya setuju. Baik, kita akan melakukannya sekarang ya Pak ya. Kemudian jangan lupa privasi, suhu, kemudian penerangan. Ya, harus diperhatikan. Kemudian pasiennya diberikan posisi yang nyaman. Kalau misal jahitannya di tangan, tangannya dinyamankan karena mungkin akan tadi memakan waktu 15 sampai 30 menit. Dengan dikasih bantal kah atau bagaimana gitu ya. Yap. Emang baik Bapak, kita akan mulai melakukan ya Pak ya. Kemudian dekatkan alat. Ya. Ya. Pasang dulu alasnya ya Pak. Dekatkan bengkok. Kita akan ngebersihin dulu lukanya ya. Ngebersihin lukanya berarti kita akan menggunakan NaCl karena ini lukanya nggak terlalu besar gitu ya. Kalau misal besar agak kotor boleh kita semprot, ininya taruh di bawah ya. Kalau nggak terlalu besar nanti kita akan yang mana nih? Yang ini ya, menjahitnya yang itu. Oke. Ini ya. Boleh dengan kemudian nanti kita siapin dulu ya karena ini pada steril semua kan ya, siapkan ini nanti buat desinfektannya karena nanti yang nggak steril adalah megang ininya ya, kita nggak ada kong misal ya. Jadi ini desinfektannya nanti Kayak karagok sih kalau steril. ya. Kemudian sesudah itu kita bawa dua ya. Kalau bawa dua, kita bawa dua. Ini kita bersihkan ya. Kemudian kalau cukup hanya sekali boleh seperti itu atau boleh dengan yang memutar ya. Kita keringkan ya. Oke. Kemudian boleh kita langsung pakai handphone yang steril ya. Yap. Karena spare-nya di dalam kan tadi ya. Kita ganti handphone Steril. ya. Kita ganti handphone steril ya. Tadi yang ini diulang. Kenapa? Ini diulang. Bu Mary, Bu Nurul ya. Oh ya. Nah, Bu Nurul berarti. Ya. Kita pakai handphone steril, kemudian sesudah itu kalau steril kan bisa masuk ya. Iya. Kita lakukan desinfektan. Ya, sesudah itu kemudian kita pasang bolong. Ya. Ini yang itu boleh dinaikin ke atas. Di sini. Ya. Di sini. Ya. Ya. Kita pasang duk bolong. Ya, boleh gini, boleh yang nyaman. Ya. Buat kitanya. Nyaman buat kita apa? Nanti kita akan memasukkan segala sesuatunya ya. Nah, kemudian ini yang Berarti pakai
pakai duk bolongnya pas sudah pakai disinfektan ya ibu? Atau boleh pakai duk bolong dulu terus disinfektan? Disinfektan dulu. Kan soalnya ketutup. nanti Ya. ke ini, Oh iya. sama duk bolong ya. Nah kemudian kita siapkan needle Gitu. ya, pakai ini needle holder ya. Ininya di sepertiga yang ujung nih ya, jangan terlalu tengah karena nanti susah untuk masukinnya ya. Jadi di sepertiga ujung ya. Kemudian ini kan belum ada nih, ini benangnya ya, kita masukkan benangnya. Caranya ini disimpan di sini, boleh di ini juga ya. Kemudian kita seberangkan ini ke sini nih sampai bunyi Tuh tek, kelihatan. Ibu mau sekali lagi Bu, boleh gak Bu? Gimana Bu? dimasukin nih, ini dimasukin ke ujungnya sini Oh, ya. Ini dipegang dulu ke gunting, kemudian ini dimasukkan. Oh, ada bolongnya. ada bolongnya. bolong. Heeh. Ya, Ya Bu. jadi kepake. Nah, kalau ini mudah untuk copot, jadi hati-hati ya. Boleh dibeli dulu, boleh langsung. Yang penting bisa masuk tuh. Ya. Nih, ini kalau yang tadi without ya. Without needle. Ini jangan semua ya, jangan disamain. Kalau kita ngejahit kan disamain semua ya. Ini enggak nih. Ya. Nih. Nah, ini yang with needle tuh mana nih? Nih, ini yang with needle mah sudah langsung kepasang. Dia nggak copot-copot, lebih enak sebenarnya. Ya? Ya. Oke. Ini mah yang without. Kebanyakannya nanti kalian di lapangan banyaknya yang without sih. Yang without. Iya, ya, udah kan? Nah, sesudah itu ini dibiarkan, kemudian kita lakukan desinfektan. Ya, desinfektannya di mana? Kanan, kiri, atas, bawah. Ya. Atau kalian bisa melakukannya. Oh, tadi lidokainnya belum masuk ya. Ini masih kosong ceritanya, tapi kita sudah motek ini sebelumnya kan. Sehingga kita buka, kemudian kalau kita sendirian berarti kita tarik ya. Kita tarik Oh, ya, ya Bu. 1 cc. Kalau misal ada teman kita, minta tolong ke teman untuk nunggingin lidokainnya, megang, nah kita tarik dari teman. Ya, oke. Nah, sesudah itu kemudian kita lakukan desinfektan. Tadi ya, bisa dari ini atas, ini bisa di sini ya, Kanan, kiri, ya. Ini terus nembusin agak dalam, panjang, dalam. Ya. Ya. Ya Bu. Kemudian kita ambil sambil kita tarik jarumnya, sambil ini kita masukkan. Ya, Oh ya. kita masukkan. Sambil kita tarik jarum, ini kita masukkan. Oh, ya ya Bu. Kemudian mau dari sininya. Ya. Dari sininya boleh. Sama, ya. Ya. Kita tarik, kemudian kita ambil sambil kita masukkan, ya. Ya. Atau bisa seperti ini, dari bawah, ya, dari bawah, kemudian kita tembusin ke sana, kita ke sebelah kiriin,
ya, Ya. kiri, kemudian kita tarik Sambil sambil masukin. dimasukin. Ya. Jangan lupa diaspirasi ya, karena nggak boleh ada di pembuluh darah. Ya, Ya, Bu. sebelum ini kita belokin, Oh. ya. Ya. Tapi ini cuma satu Ya. lubang kan. Kemudian sama kita tarik sambil kita masukkan cairan. Ya. Ya, Bu. Kemudian yang atasnya juga kayak gitu, Dimasukin. subkutan ya. Bentar. Ini kita ambil yang atasnya sama ke sebelah sananya ya, Ya. sama kita tarik Tarik. di sekitar luka ya, jangan lukanya ya. Ya. Sambil kita masukkan Heeh. ya. Kemudian Oh. nah kalau kecabut nggak apa-apa, lagi aja Oh, kalau kecabut gak apa-apa, Bu? nggak apa-apa. Oh, ya. Tadi juga bisa sampai 4 titik Oh, ya. ya, 4 titik ya. Sama ini juga tarik, kita masukkan ya. Ya. Oke, sesudah itu nggak langsung dilakukan ya, ditunggu dulu 1 sampai 2 menit. Kalau masih ada, simpan di sini, nanti di tengah-tengah perlu lagi ya. Sesudah 1 sampai 2 menit ya, kemudian kita tes. Biar jelas. Sakit nggak? Sakit nggak? Nah, ketika nggak sakit berarti sudah mulai respon, ya. Maka kita lakukannya adalah, ya, kita ambil ini nih, ya. Kita tarik, makanya kenapa pakai sirugis? Ini untuk menjapit Capit si kulit ya, Bu ya. ya, japit kulit, kemudian Capit lagi gitu. Sampai mentok ke bawah. nggak mentok ke bawah, pokoknya ngerapat Dapat. ya. Tuh, Heeh. ya. Ya, Bu. Ini makanya kenapa nggak boleh di tengah-tengah, dia nanti ngeganggu. Belum nyebrang udah habis kan. Nah, sesudah itu ya, ini sambil kita pegang kulitnya ya, ini kita tarik. Pakai ini boleh nggak, Bu? Misal pakai, nah biar nggak copot, ini bisa di ini nih ya, dijapit. Soalnya kalau misal ini ada kemungkinan copot nih, Oh. karena kita nariknya 1 gitu. Ya, Bu. Ini dijapit ya, Ya. ku klem ya. Ya. Nah, sesudah itu Bu pakai tangan boleh ya. Ya. Kemudian kita lilitkan ya, 1, 2, ambil ini pakai klem, kemudian ditarik Oh. Ya. Ya, Bu. 1, 2, masukin, tarik ke situ. Oh. Oh iya. Jadi ngikat gitu ya, Bu? Ngikat. Ya. ya, Ya. sampai 2 atau 3 lah Ya. ya, 3 kali kayak gitu Ya, Bu. nih ya. Ya, Bu. Sesudah itu kemudian digunting. Oh, jadi diputus, nggak disambung gitu, Bu. Ini yang jahit tunggal. Oh, jadi. Ada yang jahit jelujur. Cuman jahit jelujur itu jarang. Ya. Ya. Dalam artian jarang itu karena kekuatannya dia cuman simpulnya itu ada di atas dan di bawah. Kalau salah satu simpul lepaslah sudah. Ya. Oke, sesudah itu kemudian kita lakukan lagi. Sepertiga dari bawah ya, Bu. Ya, sepertiga dari bawah. Ya. Megangnya Anda boleh seperti ini. Ya, megangnya kayak gini boleh, kayak gini juga boleh. Ya.
sambil megangin gimana enaknya aja. Nah, jarak antara ini satu ke yang lain itu setengah minimal ya. Iya, Bu. Jangan terlalu setengah senti atau 1 senti ya. Iya. Dilihat. Ya, kemudian kita tahan di sini biar nggak ikut narik ya. Nih, nih hati-hati ininya. Jadi diklaim ya, hati-hati ke tarik. Ya. Itu jaraknya Bu sesuaiin aja. Jaraknya tadi setengah sampai 1 senti. Iya. Ya. Kemudian sesudah itu dililit dua kali, dimasuk tarik itunya. Nah, masukin sampai ngikat ya Bu ya. ya